Hai teman-teman, sahabat-sahabat channel Agus L72, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat, sehat selalu untuk kalian semua. Saat ini saya sedang menyorot sekaligus mengamati kondisi dari halaman rumah saya yang mana halaman ini berbentuk teras siring teman-teman, dan kemudian saya bentuk seperti ini agar bisa ditata dan kemudian tidak ada kemiringan yang meluncur kita sebut meluncur karena kalau misalnya musim hujan di sini teman-teman tanpa di sender ini air akan mengalir cukup deras dan membentuk aliran atau membentuk cekungan-cekungan sehingga nanti bisa terkonsentrasi pada salah satu titik dan kemudian itu akan tergerus terus. Nah, kalau kita membuatnya seperti ini dengan senderan lumayan teman-teman, senderannya tinggi juga 2 meteran teman-teman karena di sana masih lebih rendah lagi dan kemudian di beberapa sudut banyak juga posisi yang masih belum tertata teman-teman, tapi kita akan menatanya sedikit demi sedikit dengan hobi kita atau memposisikan diri sebagai seorang pebonsai. Ini adalah tugas kita untuk menata ruang halaman dan kemudian apa yang harus kita lakukan di kemudian hari, bukan hanya terhadap tata ruang dari halaman tetapi bonsai-bonsai yang kita bentuk agar bisa menjadi penghias dari halaman rumah kita. Nah teman-teman, saatnya kita menanam, kemudian membentuk, dan proses perawatan, baik itu proses perawatan bertahap dari proses, kemudian pada penyelesaian, dan pada akhirnya kita merapikan bonsai-bonsai adalah sesuatu yang harus kita jalani teman-teman, lewati, karena tanpa proses itu kita tidak memiliki pengalaman. Nah, untuk itu teman-teman karena kita berproses, kita biasa memulai dari awal lagi. Ada yang saya sorot di sini teman-teman, ini seperti ini kondisinya. Jadi ini ada di senderan dan kemudian ini sebenarnya bekas bahan yang kita tanam dalam polybag dan kemudian sudah dibiarkan sedemikian lama sehingga menjadi kondisinya seperti ini. Jadi saya akan memulai kembali teman-teman, mengambil bahan yang satu ini dan kemudian kita tanam kembali dan kita berproses untuk memprogram bahan bonsai ini untuk kita arahkan dan kita bentuk menjadi bonsai. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama saya akan eksekusi bahan bonsai yang satu ini. Namun teman-teman, saya tidak akan dokumentasikan pengambilannya karena saya rasa ini sangat lama membutuhkan waktu yang lama untuk prosesnya. Tetapi nanti setelah kita berhasil mengambil bahan bonsai ini, kita akan lanjut dengan proses menanam bahan bonsai yang satu ini. Nah teman-teman, saya sudah berhasil teman-teman, berhasil mengeksekusi atau memotong bagian dasar atau bagian bawah dari bahan bonsai sancang ini. Kita lihat tempat kita melakukan eksekusi seperti ini, jadi agak ribet teman-teman. Untungnya bisa dilakukan eksekusi dan ini tumbuh dengan subur, tetapi dalam himpitan-himpitan karena kita tidak mengganggu-gugat bahan bonsai ini sehingga tumbuh menjadi liar dan meninggi. Tetapi di sini karena itu menancap teman-teman, menancap terlalu dalam dan kemudian ini kita sudah sender teman-teman. Jadi saya berbuat yaitu kita kerat bagian sini teman-teman Jadi yang menancap di sini kita kerat di sini dan kemudian kita tambahkan seperti ini tambahkan ini alas dan kemudian kita isi sedikit media sehingga bagian sini banyak ada tumbuh beberapa perakaran walaupun tidak keliling teman-teman, tetapi ini adalah usaha saja. Semoga nanti pada saat kita program kembali atau program ulang kembali di dalam pot akan lebih sempurna. Kemudian di atasnya dengan ruang yang sempit juga saya melakukan sedikit untuk memberikan keratan juga di sini teman-teman. Jadi ini bisa kita bagi menjadi dua satu untuk yang bawah ini pokoknya dan kemudian yang di atas yang ini. Jadi kita akan potong dulu ini teman-teman kita seolah-olah mencangkok tetapi dengan ruang yang sempit dan dengan waktu yang tak terbatas teman-teman sehingga kita lihat plastiknya sudah
kacau seperti ini, hancur, kita biarkan, dan kemudian ya saatnya dan saat yang sekarang lah baru saya melakukan eksekusi, dan saya akan membagi dua dulu teman-teman, dan kemudian merapikan bahan bonsai ini sehingga nanti kita bisa melakukan penanaman. Oke, lanjut teman-teman, saya akan eksekusi. Ya, pada akhirnya selesai juga saya mengeksekusi bahan bonsai ini ya. Kalau dilihat ya lumayan lah untuk ukurannya, tetapi yang satunya teman-teman, yang ini yang dibonggol ini ya yang minim sekali dengan akar, tetapi dengan warna merah seperti ini ya, orange maksud saya. Ya ini menandakan bahwa bahan bonsai yang kita eksekusi yang berwarna orange ini adalah sebenarnya sudah bisa digolongkan ke akar teman-teman, bagian-bagian akar. Jadi masih lebih aman, walaupun ini seolah-olah seperti setekan teman-teman ya. Nah seperti ini ada bagian akar yang melintang, dan kemudian yang kita harapkan adalah pertumbuhan akar baru nantinya setelah kita tanam, dan kemudian ya kita melakukan pengelosan. Nah ini yang di bawah teman-teman, yang tadi saya eksekusi, yaitu bagian ini ya. Kita pisahkan sehingga ini menjadi bahan yang pertama, dan kemudian yang ini yang di atasnya teman-teman jadi bahan yang kedua ya. Kalau dilihat juga lumayan untuk ukurannya, bagi saya ini lumayan teman-teman, tapi kalau bagi yang punya lahan ground ataupun membiarkan banyak bahan-bahan bonsai terprogram di dalam ground, itu pasti akan lebih besar lagi bahan-bahan yang dimiliki. Tetapi dengan ukuran sedemikian saja untuk saya ya, ini bisa kita masukkan nanti ke small ataupun ke medium ya. Nah, seperti ini ya lumayan lah ya. Jadi kita memiliki dua bahan yang nanti akan kita ground, semi ground teman-teman, atau kita tempatkan di dalam pot plastik dengan ukuran yang mungkin lebih besar dari bahan-bahan yang kecil-kecil yang lainnya. Ya sebenarnya masih ada teman-teman ya bahan bonsainya, tetapi karena keberadaan pot juga ya kita perlu adakan ya, kita perlu sediakan. Jadi yang dua ini saja dulu teman-teman ya. Yang kemarin yang saya perlihatkan di sana setelah eksekusi ada beberapa bonggol di sebelah sana teman-teman ya. Di sebelah sana ya ada beberapa bonggol yang seharusnya nanti kita lakukan semi ground di atas pot plastik ya teman-teman. Langsung ya saya akan membawanya untuk kita tanam, dan kemudian kita memulai proses awal dari sebuah programan. Iya teman-teman, inilah bahan-bahan bonsai yang sudah siap ditanam dan saya sudah bersihkan, dan kemudian seperti ini kondisinya ya. Saya sudah merapikan, dan kemudian bagian bawah juga saya sudah bersihkan, dan nanti pada saat proses penanaman kita bisa mengambil tampak depan untuk bahan yang satu ini ya. Dari sini teman-teman memang belum terlihat ya ada gerakan yang melebar untuk bagian bawah dari perakaran atau bagian pangkal dari bahan bonsainya ya. Nanti waktu proses penanaman kita tarik yang ini teman-teman ya, akar yang ini untuk melebar ke samping ya, untuk memberikan kesan adanya akar, karena di sini minim teman-teman, hanya ini yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita tarik untuk melebar, dan kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan kemudian yang satunya seperti ini teman-teman ya, walaupun ini seolah-olah di stek, tapi karena bagian bonggolnya sudah sangat ya bisa digolongkan ke bagian bonggol akar ya teman-teman. Ini saya rasa lebih mudah untuk menumbuhkan akar ya, walaupun ukurannya lumayan besar. Jadi saya perkirakan ini lebih mudah untuk menumbuhkan akar-akar baru. Sebelum saya masuk pada proses penanaman, saya akan tunjukkan dulu teman-teman ya, untuk proses penanaman mungkin di part berikutnya untuk menghemat durasi. Dan sekarang kita akan melihat ya, masih ada beberapa bahan bonsai yang akan kita eksekusi dan kemudian kita tanam ya sebagai bahan bonsai berikutnya ya. Yang tadi saya tunjuk itu teman-teman ya, ada di sebelah sini. Kita lihat nah yang ini teman-teman yang saya maksud, ada beberapa lagi tetapi karena pot belum ada teman-teman ya. Nah seperti ini ya, ukurannya juga lumayan, ini bisa masuk ke medium ya, 1-2 ini. Kemudian di sini juga ada beberapa ya. Kita manfaatkan bahan-bahan bonsai yang mungkin saja tidak kita program, hanya kita tempatkan dalam polybag seperti ini, tetapi di bawahnya semen teman-teman, PC ya, kalau di sini disebut PC ya. Jadi bahan bonsai yang dibiarkan dan kemudian tumbuh liar, bertumbuh menjadi tinggi, dan kemudian membuat seolah-olah
ruang dari halaman kita ini seperti hutan. Nah, sekarang kita sudah eksekusi dan kemudian kita akan lanjut melakukan penanaman bahan-bahan bonsai untuk mendapatkan bahan untuk kemudian kita proses menjadi bonsai. Ya, tetap semangat teman-teman untuk berkarya bonsai. Untuk proses penanaman kita lanjut pada sesi berikutnya.